Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, utamakan kesehatan ya guys. Jadi tetap jaga kesehatan di masa pandemi ataupun masa cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim apa ekstrim ya? Mohon maaf guys. Oke, jadi ini saya itu di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itu saya kaget ada suster yang kenal dengan saya. Ya mungkin beliau tuh pernah nonton ya, lalu menghampiri dan menanyakan kondisi anak saya gimana-gimana. Nah saat beliau itu datang, lalu membawa oleh-oleh ini ya, disuruh perbaiki. Lalu saya tanya apa kerusakannya, ternyata tidak ada guys. Jadi HP ini itu hanya ngangkat LCD-nya ya. Jadi hampir lepas LCD-nya, dan bilang beliau tuh efek karena jatuh ya. Nah kali ini saya itu kebetulan akan pulang. Walaupun anak saya masih di rumah sakit ya, saya pulang tuh ya bersih-bersih rumah, lalu bawa pakaian kotor, lalu nanti kembali lagi. Saya sempatkan ini bikin konten ya. Jadi milik suster, keadaannya normal, tapi LCD ngangkat. Oke, ini saya masukkan sandinya dulu ya. Jadi untuk layar touchscreen itu aman. Jadi yang jadi kendala itu ya LCD itu ngangkat ya, hampir lepas. Ya ini kita lihat ya, ini adalah Realme 5 Pro ya. Realme 5 Pro. Nah ini kita akan coba ya. Kita akan coba perbaiki HP ini walaupun tidak rusak. Oke, saya matikan ya. Jadi untuk kasus LCD ngangkat ataupun LCD itu sudah hampir copot, itu solusinya bongkar total ya guys. Jadi tidak bisa hanya dikasihkan lem tanpa bongkar. Itu bisa untuk sementara waktu, tapi nanti pasti dia akan terangkat lagi. Jadi istilahnya itu kurang maksimal ya, kurang sempurna. Kita mesti copot dan bongkar semuanya, layaknya kita ganti LCD baru ya. Ya untuk pencopotan Realme 5 Pro, kita mesti angkat dulu bagian back cover yang tipis. Nah ini saya gunakan cleaner yang model seperti ini ya. Untuk kali ini saya tidak gunakan blower sama sekali, tidak menggunakan pemanas sama sekali ya. Saya hanya dengan bantuan cairan thinner. Untuk cairan ini bisa menggunakan juga minyak kayu putih ataupun juga pertalite juga bisa. Yang direkomendasikan cairan thinner tuh A spesial ya, itu yang lumayan oke. Cari saja thinner A spesial. Nah ini untuk pembukaan saya bantu dengan plastik mika ya yang tipis. Dan ini kelihatannya belum pernah dibongkar guys HP-nya ini. Jadi saya ya kaget ya, kok bisa ada suster kenal dengan saya. Lalu beliau ya jenguk sebentar anak saya, dan akhirnya saya dikasih oleh-oleh ya. Besoknya itu beliau ngampiri saya bawa HP ini. Lalu ini kesempatan saya pulang ya saya kerjakan. Oke, ini sudah terlepas untuk back cover bagian belakang. Oke, sambil kita lepas, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme 5 Pro, displaynya 6,3 inch, lalu kameranya 48 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 4 dan 8 GB. Untuk baterainya 4000 mAh. HP ini dirilis tahun 2019. Lalu ini menggunakan chipset Qualcomm ya. Namun untuk LCD-nya masih menggunakan IPS ya. Oke, ini sudah hampir selesai untuk di baut-bautnya ya kita lepas. Dan tadi saya melihat bautnya tuh masih segelan.
ini kemungkinan besar faktor jatuh ya, sehingga LCD itu ngangkat. Oke, ini sudah terbuka untuk bagian tulangan, lalu kita lepas ya, semua fleksibel. Oke, jadi tahapan selanjutnya kita mesti lepas dulu bagian baterainya. Nah, ini terlihat ya, baterai masih kondisi belum pernah dicopot sama sekali. Biasanya untuk di Oppo, Vivo, pencopotan baterai kita mesti bantu dengan cairan thinner ya. Bisa juga kita paksa dengan tarik atau jengat ke atas sehingga dia itu terlepas, namun ini agak susah. Ya, ini saya perlihatkan untuk LCD sudah mulai mangap ya. Ya, ini kita copot untuk baterainya. Untuk pencopotan baterai, kita selipkan dulu untuk plastik mika seperti ini, lalu kita tuangin cairan thinner. Biarkan sesaat, lalu kita sambil angkat dan kita ambil celah ya. Kita ambil celahnya, lalu kita tuangin lagi dengan cairan thinner. Jadi ini untuk menghindari baterai biar tidak bengkong ya, atau melengkung. Nah, seperti ini sampai dia tuh thinner tuh masuk hingga ke dasaran baterai, lalu kita angkat seperti ini. Ya, ini sudah terangkat untuk baterainya ya. Lalu kita lepas ya. Jadi ini tidak jauh beda dengan proses penggantian LCD. Itu yang harus dilakukan ya jika LCD ngangkat atau LCD itu hampir copot. Karena jika kita hanya main lem dari atas itu tidak maksimal. Nah, ini metode ini sengaja saya tidak gunakan pemanas atau blower ya. Tujuannya supaya siapapun bisa melakukannya. Asal ada thinner lalu ada obengnya ya. Yang penting pelan-pelan seperti ini. Nah, jika dia masih ada ganjalan, kita tambahin sedikit cairan thinner supaya dia gampang ya. Nah, ini kan sudah hampir terlepas ya LCD-nya. Mungkin efek dari jatuh. Ya, ini LCD masih original ya bawaannya. Oke, setelah itu ya kita tinggal rapikan ya. Lalu kita perhatiin untuk di sisa lem yang ada di frame ya. Pastikan tidak ada lem di sisi frame supaya di saat kita pasang kembali LCD itu tidak terganjal ya. Oke, ini saya menggunakan lem yang warna hitam. Untuk lem ini bisa menggunakan T7000 ataupun B7000. Boleh menggunakan warna bening ataupun warna hitam. Nah, ini saya sengaja sempatkan ke counter ya untuk bantuin suster, HP-nya suster ya, supaya dipasang ulang ya LCD-nya, karena memang LCD sudah terlihat ngangkat. Dikhawatirkan kan kalau nggak di repair ulang itu di saat hujan bisa masuk ya air. Oke, ini sudah ditambahin lem di sisi frame-nya, kita tinggal pasang LCD-nya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini memang counter masih keadaan tutup. Dan kebetulan ya ini saya ya kalau doakan guys secepatnya anak saya sembuh, jadi ya saya bisa lanjut konten kembali. Insya Allah sih kalau enggak hari ini bisa pulang ya besok, jadi secepatnya ya, doain ya guys. Oke, ini sudah saya rekatkan kembali, lalu kita tinggal kencangkan ya dengan karet. Jadi prosesnya itu sama betul dengan penggantian LCD. Jadi jika sobat semua, baik teknisi ataupun pengguna smartphone ya, menemui kasus yang sama ataupun HP-nya itu sudah ngangkat LCD-nya,
disarankan bongkar total ya, jangan hanya dilem lewat atas, karena ya itu bisa kembali lagi sih, dia bisa memuai karena kondisi pengeleman itu tidak sempurna. Nah, ini setelah dibiarkan hingga dia itu kering ya, kita tinggal rapikan kembali. Ya, kita pasang kembali untuk baterainya. Jadi kita tanpa perlu nyopot mesin ya, mesin tanpa perlu kita copot, kita hanya copot baterai. Lalu kita pasang kembali untuk tulangannya. Dan ini suster ini beliau mungkin pernah nonton saya ya, sehingga mengenali, ataupun mungkin lihat saat saya itu ada ya, ini kan sedikit jadi pikiran ya, karena anak sakit, terus ya mungkin susternya tuh pernah lihat saya, jadi apalagi di mobil saya itu ada stikernya ya, mungkin tahu dia, jadi ngampiri saya untuk jenguk atau untuk nengok, sekaligus besoknya itu dia datengin lagi bawa HP ini ya, supaya untuk dirapikan gitu. Nah, ini jika sudah kita baut ya, kita tinggal tambahin double tip ya. Nah, ini disarankan ya, untuk bagian yang back cover bagian tipis itu lebih bagus kita gunakan double tip saja ya, tidak usah gunakan lem. Namun jika tidak punya double tip ya lem pun tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak ya. Ya, ini saya rasa cukup ya, kita tinggal bersihkan, dan karena setelah ini saya akan kembali lagi ke rumah sakit ya. Jadi sengaja memang saya pulang tuh untuk bawa pakaian yang kotor, sekaligus ya bersih rumah. Dan ada oleh-oleh dari suster ini ya, saya garap. Nah, nanti saya akan kembalikan, dan jika beliau nonton atau suster nonton ya, ini saya akan free kan ya. Mudah-mudahan ini menjadi barokah dan berkah ya untuk kesembuhan anak saya juga. Dan terima kasih, ada beberapa subscriber, penonton channel Teknis Indonesia yang mendoakan ya untuk kesembuhan anak saya. Sekali lagi terima kasih banyak guys. Semoga sobat semua yang nonton, yang subscriber, selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan, dan selalu diberi kelancaran rezekinya ya. Oke, ini alhamdulillah sudah selesai dan siap diberikan sama susternya. Bye bye, terima kasih ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback rumah sakit.